Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dengan saya Yadi Rafia Indrayadi dalam konten video saya yaitu mengenai pengobatan. Di sini yang saya sajikan adalah pengobatan yang paling mudah. Sengaja saya sajikan agar bisa mengobati diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Pada kesempatan ini saya ingin menyajikan yaitu masalah pengobatan sakit leher dan pundak. Kenapa ini saya sajikan? Karena penyakit ini banyak sekali ya menyerang kita semua. Karena salah aja kita melakukan gerakan atau kebiasaan hidup kita, maka sakit leher dan pundak ini sering terserang. Bahkan akibatnya akan menyebabkan penyakit vertigo atau pusing-pusing atau juga migrain. Itu yang saya dapatkan dari pengalaman saya selama praktek. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan bagaimana untuk menanggulangi penyakit pegal-pegal di leher dan pundak. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan seperti biasanya dalam konten kami. Sebelumnya kita melakukan doa dahulu, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita mohon penyembuhan, karena yang menyembuhkan itu hanya Allah semata. Kita hanya ikhtiar saja dan memohon kepadanya. Yang kedua, seperti biasa kita minum air putih 1 gelas, yang sebaiknya yang hangat, yang tujuannya untuk mempelancarkan peredaran darah. Kemudian yang ketiga baru kita lakukan pemijatan. Yang saya lakukan di sini adalah pemijatan yang ada titik refleksinya di tangan. Kenapa saya pilih yang di tangan? Karena ini mudah, titiknya dapat terlihat dan terjangkau oleh tangan kita. Yang pertama yaitu kita untuk mengobati pegal-pegal di punduk kita. Ya, pundak, yaitu di otot trapesius, di mana titiknya yaitu di telapak tangan. Ini bisa dilihat, ini yang sudah tanda garis hitam. Inilah titiknya yang harus kita pijit. Ya. Caranya dengan ditekan yang kuat. Ya. Sebelumnya diolesi dulu dengan pelicin, ditekan, menyamping begini. Ya, lakukan pemijatan seperti ini berulang-ulang. Dirasakan sampai terasa pegalnya itu hilang. Biasanya nggak akan lama, hitungan ke 20 sampai 30 itu pegal di punduk sudah hilang. Jadi patokannya hilang rasa pegalnya di punduk, itu langsung terasa efeknya. Kemudian langkah selanjutnya untuk menghilangkan pegal-pegal di pangkal leher. Ya, biasanya ada pegal di pangkal leher. Itu caranya dengan memijit titik di pangkal jari tengah. Ini udah saya kasih tanda hitam. Caranya begini, memijat, ditekan, diputar-putar beberapa kali. Lakukan pemijitan minimal 20 sampai 30. Itu pun akan terasa pegal di pangkal leher itu akan langsung hilang sakitnya. Kemudian langkah yang ketiga, bagaimana menghilangkan pegal-pegal di otot leher. Ya. Ini biasanya bisa sebelah atau dua-duanya. Kalau untuk menghilangkan pegal otot lehernya, yang dipijat adalah yang di jari jempol. Ini ada 2 garis. Untuk yang ototnya yaitu yang belah sini yang dalam. Ini yang kita pijat ototnya, ya. Itu dengan cara ditekan begini. Ini untuk otot leher. Ya, lakukan. Sebetulnya hitungannya ini sampai rasa pegal di leher itu hilang. Tidak akan lama, mungkin sekitar 20-30, paling lama 50 hitungan sudah hilang pegal di leher. Nah, kemudian untuk menghilangkan pegal di tulang lehernya sendiri, ya, di tulang lehernya, tadi di ototnya yang samping, ini tulang lehernya, yaitu titiknya di jempol juga di sini, yang saya kasih tanda ini. Ini di tulangnya ya, di tulang. Di tulang antara siku jempol ini sampai pangkal jari. Caranya dipijitnya sama seperti ini.
tekan perlahan-lahan, berulang-ulang tekan. Ya, ini pun sama, rasakan sampai pegal di lehernya itu hilang. Biasanya langsung setelah kita pijit 4 titik itu, ya, itu akan terasa enteng leher dan pundak. Jadi tidak menunggu berapa menit berikutnya, berapa jam, tidak. Patokannya yang kita pijit itu sampai dirasakan, sampai hilang pegal-pegalnya. Jadi hanya sekian saja untuk pemijatannya, sangat sederhana. Silakan mencoba, karena penyakit ini kalau kita biarkan akan menyebabkan pusing-pusing di kepala, vertigo, ataupun migrain. Jangan lupa setelah menonton video saya ini, mohon dipijat, subscribe-nya, like, dan tolong bagikan ke semua orang agar ilmu ini bermanfaat untuk banyak orang sampai bunyi lonceng. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.